Kemarin kan juga rame bahas tentang bansos. Apakah benar bansos nggak bisa menghilangkan ketimpangan sosial yang ada di Indonesia? Selama ini apakah bansos yang diberikan pemerintah udah merata penyebarannya? Apakah seefektif itukah bansos dalam menurunkan ketimpangan sosial di Indonesia? Dan gimana kalau negara berperan dalam melunasi hutang mereka-mereka yang terlilit hutang agar bisa meringankan mereka? Apakah ada solusi atas hal ini? Kita kasih solusi. PDB per kapita Indonesia tahun 2023 mencapai 75 juta rupiah. Tapi kok kenyataannya rakyat Indonesia masih banyak yang ngerasain kesusahan. Mungkin jelas di sini ada ketimpangan, sedangkan ada data yang menyatakan bahwa 1% populasi di Indonesia menguasai 46% total kekayaan penduduk di Indonesia. Dan mirisnya juga, yang punya tabungan di atas 100 juta itu cuma 1% dari penduduk Indonesia. Jadi, hampir 99% populasi di Indonesia uang tabungannya ada di bawah 100 juta, bahkan banyak yang minus karena terlilit hutang. Ini makin ngeliatin gap yang sangat besar antara si kaya dan si miskin. Hal ini bisa dilihat dari angka rasio Gini. Untuk yang belum tahu, angka rasio Gini merupakan satuan untuk menghitung ketimpangan yang ada dengan skala 0 sampai 1, dan jika angka atau tingkat ketimpangan di suatu negara mendekati 1, maka mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Nah, Indonesia sendiri berada di peringkat ke-62 negara paling timpang di dunia dengan indeks Gini rasio sebesar 0,388 dari data terakhir di Maret 2023. Sebagai catatan, Malaysia dan Thailand justru lebih timpang dibandingkan dengan Indonesia dengan indeks Gini rasio masing-masing sebesar 0,461 dan 0,403. Jadi alhamdulillah Indonesia ada di ranking pertengahan, tapi Indonesia could do better than this, insyaallah. GDP dan gap yang besar ini juga didasari dari orang-orang kaya yang ada di Indonesia, mostly kaya dari komoditas pertambangan hingga sawit. Menurut ekonom CORE atau Center of Reform on Economics Indonesia, Yusuf Randi Manilet, yang gue kutip dari artikel CNN, penyebab daftar orang kaya Indonesia tidak banyak berubah dari tahun ke tahun karena mayoritas kekayaan mereka masih berasal dari bisnis rokok, sawit, pertambangan, hingga perbankan. Dia menambahkan bahwa hal ini juga bisa diversifikasi jika lihat dari ekspor Indonesia yang memang masih bergantung pada kedua komoditas ini, yaitu pertambangan dan sawit. Selain itu, Yusuf menyatakan diversifikasi dan inovasi sumber perekonomian di Indonesia masih terbatas. Hal ini terkonfirmasi dari relatif rendahnya dana riset dan pengembangan atau R&D di Indonesia terhadap PDB, misalnya dibandingkan dengan China. Menurut beliau, ini yang menyebabkan orang tajir di Indonesia tidak berasal dari pemilik perusahaan teknologi seperti financial technology atau fintech, ataupun e-commerce, serta sektor yang muncul dari inovasi lainnya. Ia melanjutkan, keterbatasan akses permodalan juga menjadi faktor penyumbang yang membatasi daftar orang terkaya di Indonesia. Artinya sekelompok modal memang terpusat pada golongan kaya, sehingga komposisi dari orang kaya menjadi tidak berubah. Beliau juga bilang jika konsentrasi kekayaan terpusat pada segelintir orang aja, umumnya masalah sosial ekonomi akan relatif sulit untuk diselesaikan, seperti misalnya masalah kemiskinan dan pengangguran. Pada muaranya, kedua hal ini tentu akan berdampak pada perekonomian secara keseluruhan. Nah, kemarin kan juga rame bahas tentang bansos. Apakah benar bansos nggak bisa menghilangkan ketimpangan sosial yang ada di Indonesia? Selama ini apakah bansos yang diberikan pemerintah udah merata penyebarannya? Apakah seefektif itukah bansos dalam menurunkan ketimpangan sosial di Indonesia? Dan gimana kalau negara berperan dalam melunasi hutang mereka-mereka yang terlilit hutang agar bisa meringankan mereka? Apakah ada solusi atas hal ini? Gue lagi mikir-mikir sendiri aja sih sebenarnya sambil riset-riset dikit, dan dapat bahwa menurut data Basnas, potensi hasil zakat di Indonesia data tahun 2022 menyatakan bahwa ada setidaknya 327 triliun rupiah, di mana potensi ini setara dengan 75% anggaran perlindungan sosial APBN Indonesia. Terus belum lagi di Indonesia ada juga yang namanya wakaf produktif, yang menurut data BWI atau Badan Wakaf Indonesia mencapai 180 triliun per tahunnya, namun potensi tersebut belum optimal digali dan dihimpun. Kok bisa? Apa alasannya? Pastiin lo nonton sampai habis monolog kali ini. Kali ini gue mau sedikit ngobrolin soal isu ketimpangan sosial yang kemarin jadi bahasan di debat Capres kelima. Dari mulai ketidaksetaraan di berbagai sektor hingga penyaluran bansos yang dinilai tidak sesuai dengan birokrasi. Bantuan sosial berbentuk BLT, yaitu bantuan langsung tunai yang digadangkan oleh pemerintah yang udah berjalan sejak tahun 2005 ini, memiliki mekanisme berupa pemberian kompensasi uang tunai, pangan, jaminan kesehatan, dan pendidikan dengan target pada 3 tingkatan, hampir miskin, miskin, dan sangat miskin. Dalam perjalanannya hingga saat ini, menurut laporan dari penelitian yang dipublish oleh jurnal manajemen pembendaharaan, bahwa dana bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat belum terbilang efektif, khususnya pada saat pandemi COVID-19 lalu yang dalam pelaksanaannya banyak ketidak tepat sasaran penerimaan bantuan tersebut, ketidakmerataan penyaluran bantuan, pendistribusian yang lama, penyelewengan dana, pungutan liar, pengurangan jumlah nominal, maupun sumber daya yang diterima, hingga politisasi bantuan sosial. Dan ngomongin soal ketimpangan yang menjadi isu yang diangkat saat debat terakhir, salah satunya ketimpangan ekonomi di Indonesia. Gue kutip dari artikel di CNBC, data Lembaga Penjaminan Simpanan atau LPS menunjukkan 98% lebih tabungan orang Indonesia berada di bawah angka 100 juta rupiah. Sementara mereka yang memiliki tabungan di atasnya hanya sekitar 1%. Bukti ketimpangan antara si kaya dan si miskin makin melebar. Piramida sosial yang terjadi saat ini tergolong sangat tajam dan bukan
cuman dari segi nominal aja, tapi ada faktor lain yang menyebabkan hal ini terjadi. Salah satunya adalah pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan. Dari ketimpangan ini, solusi yang sering dikasih sama pemerintah adalah dengan ngasih dana bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Tapi apakah itu akan berdampak secara signifikan? Tapi lo pernah berpikir nggak sih kalau dari dana bansos yang ratusan triliun rupiah ini sebenarnya bisa jadi dialihkan ke pembangunan negara, investasi pendidikan, serta riset and development untuk membangun ekonomi? Disclaimer dulu, ide barusan cuma angan-angan gue seandainya negara ini mau bergerak jadi negara ideal ya. Terus kalau kayak gitu yang bantu orang miskin siapa dong bang? Nah sebenarnya konten ini gue buat untuk bahas potensi yang satu ini. Jadi menurut gue ada sumber lain yang bisa jadi alternatif. Mungkin ini udah disadari oleh para pemangku jabatan untuk dijadikan dana bansos, salah satunya dengan zakat. Ini bukan zakat yang lo keluarin tiap bulan puasa doang, zakat fitrah, tapi zakat yang uangnya diambil dari saldo yang mengendap dalam rekening-rekening kita sebagai masyarakat Indonesia. Nah ini nih contohnya. Menurut data LPS di tahun 2022 ada sekitar 690 triliun rupiah tabungan orang Indonesia yang tersimpan dan mengendap di bank. Jadi gini, zakat itu kan suatu konsep keadilan dari suatu ketimpangan yang ada. Di situ ada redistribusi harta, di mana orang boleh jadi kaya dan sekaya apapun. Mereka punya kewajiban ngeluarin 2,5%-nya dan ditujukan buat mereka yang benar-benar membutuhkan. Karena dalam zakat ini ada penerima spesifik yang udah ditentukan, yaitu 8 golongan. Tapi misal di sini kita fokus dulu deh sama 3, fakir, miskin, dan ghorimin. Coba sekarang lo bayangin orang-orang yang berhutang untuk ngejalanin kehidupannya sehari-hari dan terlilit hutang untuk bertahan hidup. Sebutan lainnya yaitu ghorimin, orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi, namun ada syarat-syaratnya. Bayangin ghorimin ini hutangnya bisa dilunasi oleh negara. Setelah dilunasi hutangnya, baru mereka bisa produktif untuk ngasilin uang yang bisa dipakai untuk bertahan hidup mereka sehari-hari. Karena kita tahu gimana bebannya kalau kita memiliki utang, boro-boro untuk produktif, yang ada cuman gali lubang, ditutup lubang aja siklusnya. Gimana kalau negara berperan dengan uang zakat tadi bisa melunasi hutang-hutang mereka, bantu fakir dan miskin, serta ngasih modal untuk mereka bertahan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk bantuan dari pemerintah. Nggak perlu lagi bikin anggaran untuk makanan sehat bergizi, mereka bisa beli makanan sehat sendiri dengan zakat tersebut. Kenapa? Karena ada redistribusi harta dari si kaya kepada si miskin lewat zakat ini. Dan jika zakat ini diwajibkan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama yang muslim, dan diwajibkan membayar ke negara untuk dikelola dan didistribusikan oleh negara secara baik dan proporsional, maka cara yang terpusat seperti ini akan lebih terukur dan terarah dibandingkan dibebaskan penyalurannya. Ini insya Allah akan jadi solusi dari ketimpangan yang ada. Jadi jangan cuma pajak aja yang naik tiap tahun, yang dimana ini bisa memberatkan para pengusaha dan rakyat pada umumnya. Tapi kita bisa cari alternatif lain, yaitu zakat yang bisa mengatasi ketimpangan ini. Bahkan Indonesia sendiri juga secara data yang dilansir Charities Aid Foundation tahun 2022 nempatin posisi pertama sebagai the world's 10 most generous countries in the world selama 5 tahun berturut-turut. Indonesia bisa berada di posisi ini juga karena zakat yang berlaku di Indonesia sebagai the world's most populous Muslim majority country, rumah untuk 241 juta orang muslim. Maksud gue mengutip ini adalah mereka pun tanpa harus ada kewajiban, mereka sudah melakukan zakat karena memang kewajiban sebagai muslim. Apalagi mau pemerintah mewajibkan hal ini. Dan balik lagi, kalau zakat dari saldo simpanan jutaan muslim di Indonesia yang ditarik dan dikelola dengan baik, seharusnya hal ini bisa jadi alternatif solusi yang baik dibandingkan harus mengalokasikan lagi anggaran yang seharusnya bisa dipakai untuk kebutuhan yang lain. Tapi kan gak semua penduduk di Indonesia beragama muslim bang. Iya bener emang. Nah untuk yang di luar Islam, mereka ada pajak lain yang dikenakan. Kalau di Islam sebutnya jizyah, pajak per kapita yang diberikan oleh penduduk non muslim. Ya mungkin nantinya gak akan dipakai nama ini, tapi apapun itu intinya adalah setiap masyarakat Indonesia yang nilai hartanya melewati angka tertentu dan mengendap selama setahun bisa berkewajiban menyumbangkan sepersekian hartanya untuk membantu sesama saudara mereka di Indonesia. Kalau gitu gak ada bedanya dong bang sama pajak yang biasa kita bayar. Oh tentu beda. Konsepnya akan berbeda dengan pajak karena ini keperluannya hanya dikhususkan untuk membantu orang yang kurang beruntung dengan membantu kehidupan mereka dengan membayarkan hutangnya agar setelahnya mereka bisa mandiri. Kalau gitu konsepnya, lalu anggaran pemerintah buat apa? Jadi anggaran yang tadinya udah dialokasikan untuk bansos, makan siang gratis, misalnya susu gratis, itu bisa dialihkan ke ranah yang lain. Contohnya nih, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, riset dan development, teknologi, selama kita mau concern akan hal tadi. Jadi pertumbuhan ekonomi kita nggak bergantung terus sama komoditas dengan adanya alokasi yang besar untuk riset and development, sehingga kita bisa menciptakan lapangan kerja yang baru. Jadi nggak ngambil dari dana pajak terus, tapi kita juga bisa maksimalin potensi dari arah lainnya. Dan juga Islam udah memberikan solusi bagi umatnya dengan melaksanakan kewajiban yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan berzakat. Dan kenapa kita nggak coba terapkan hal ini dengan baik dan masif? Belum lagi dari sisi spiritual, zakat tujuannya adalah untuk membersihkan harta kita yang mungkin dalam proses menghasilkannya suka tercampur halal dan haram, baik secara sadar maupun tidak sadar. Bayangkan keberkahan yang akan didapat oleh bangsa kita apabila ini diterapkan dengan baik. Nah, kalau tadi kan zakat ya memang wajib, tapi ada juga selain zakat. Gue keinget sama konsep wakaf produktif. Dan untuk lo yang belum aware sama istilah wakaf produktif ini, itu konsep harta benda atau aset tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produktif. Dan nanti hasilnya akan disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Dan seperti yang udah gue sebutkan tadi di awal, yang menurut data BWI
KBBI, potensi wakaf di Indonesia bisa mencapai 180 triliun per tahunnya. Dengan total potensi segitu dan kalau dikelola dengan baik, penyalurannya juga merata, gua rasa sih masyarakat Indonesia yang membutuhkan bisa ngerasain ya efek wakaf produktif ini untuk mendorong mereka yang memiliki kelebihan menjadi seorang filantropi yang peduli dengan saudara sebangsa setanah airnya. Dan jika kesadaran masyarakat muslim di Indonesia terhadap wakaf sudah terbangun, bukan hal mustahil kekuatan terbesar ekonomi Nusantara akan ditopang oleh wakaf produktif ini. Didukung juga sama Wapres kita Pak Ma'ruf Amin meminta agar proses digitalisasi perwakafan harus terus dikembangkan agar saling terintegrasi sebagai bentuk usaha dan transformasi perwakafan nasional. Dan ini baru aja terimplementasi dengan lahirnya platform Satu Wakaf Indonesia yang merupakan aplikasi yang secara nasional bisa mengintegrasikan berbagai badan wakaf dan amil zakat di Indonesia dengan tujuan untuk lebih menjangkau masyarakat secara luas baik dalam mobilisasi dana serta aset. Jadi memang hal ini sebenarnya udah dipikirkan gitu, tapi belum dijalankan dengan baik gitu. Mungkin belum dijalankan secara masif dan belum ada peminat-minatnya gitu. Dan perwakafan ini juga ditujukan untuk badan usaha, pengelola bisnis untuk ikut berkolaborasi dalam hal pendanaan maupun implementasi program wakaf produktif lainnya. Dari sini gue ngebayangin kalau aja ada filantropi dari 1% tadi yang ingin menyumbangkan hartanya untuk mewakafkan asetnya untuk pembangunan Indonesia dan negara bisa kelola hal ini dengan amanah. Gue yakin sih dari sini bisa ngidupin daerah masing-masing dan kita bisa bangun negara tanpa harus utang-utang terus keluar. Ya semoga aja di pemimpin Indonesia yang baru ini bisa ngelihat peluang ini dan dijadikan solusi alternatif terkait ketimpangan yang ada di negeri ini. Jadi bukan cuma tahu ilmunya tapi benar-benar diterapkan. Kalau menurut lo gimana? Tulis ya di kolom komen. Kita kasih solusi.